Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rahayu Setiawati NIM 173141036 beserta teman-teman saya yang lainnya Zubaidah Putri NIM 183141051, Suci Sariati NIM 183141052, Rifka Dewiani NIM 183141053, dan juga Miftahul Janah NIM 183141054. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Supervisi Pendidikan. Pada materi supervisi pendidikan ini, ada 4 hal yang akan kita bahas diantaranya. Yang pertama, mengenai definisi supervisi pendidikan. Yang kedua, fungsi dan peran supervisi pendidikan. Yang ketiga, pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang keempat, teknik dan pendekatan supervisi pendidikan. Pada subbab yang pertama, mengenai supervisi pendidikan. Secara etimologis, supervisi berasal dari bahasa Inggris yaitu to supervise yang artinya mengawasi. Menurut sumber yang lainnya, supervisi ini terdiri dari 2 kata yaitu superior dan vision yang artinya melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut pendapat ahli, diantaranya Thoib dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu usaha memberi pelayanan agar guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Sedangkan menurut MC Nerne, supervisi itu adalah suatu prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pengajaran. Pengertian supervisi dalam kaitannya dengan pendidikan adalah pembinaan guru. Siapa yang melakukan pembinaan terhadap guru? Tentunya kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memberi bantuan kepada para guru dalam memotivasi mereka ke arah usaha mempertahankan suasana belajar mengajar yang lebih baik. Sebab terkadang proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas tidak selamanya memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ada saja kekurangan, kelemahan yang dialami selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk mengatasi keadaan tersebut dan supaya tidak terjadi masalah yang berlarut-larut, maka supervisi dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Dalam hal ini, pelaksanaan supervisi tidak utuh untuk mencari kesalahan atau kelemahan guru dalam mengajar. Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor pada dasarnya adalah proses pemberian layanan bantuan kepada guru untuk memperbaiki proses belajar mengajar dalam kelas-kelas yang beragam karakter peserta didiknya, dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar. Sehingga dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah Putri Khofifah, NIM 183141051. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh Mbak Rahayu mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran supervisi pendidikan. Secara umum, fungsi dari supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama, research atau fungsi penelitian. Dalam fungsi ini, supervisor tidak bekerja menurut prasangka, melainkan menempuh prosedur yang tepat untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi, serta solusi apa yang akan diberikan, seperti mengumpulkan data dan informasi untuk selanjutnya dapat menyimpulkan permasalahan. Lalu, fungsi yang kedua, evaluation atau fungsi penilaian, yakni kesimpulan hasil penelitian sebelumnya dijadikan acuan sebagai bahan evaluasi dan menentukan solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut. Fungsi yang ketiga,
improvement atau fungsi perbaikan. Jika dalam penelitian masalah terdapat kekurangan, maka supervisor melakukan perbaikan untuk memperbaiki dengan langkah-langkah strategis. Lalu, fungsi yang terakhir, development atau fungsi pengembangan. Jika kekurangan prestasi antar personil sekolah dan tenaga pendidik, maka diperlukannya pemberian pengembangan dan penyuluhan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, sedangkan fungsi supervisi menurut Swearingen ada 8. Yang pertama, mengkoordinir semua usaha sekolah. Lalu, yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulir usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisa situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan skill kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan peran dari supervisi pendidikan. Nah, menurut Rifai tahun 1982, peranan supervisi pendidikan ada 7 macam. Yang pertama, supervisi sebagai kepemimpinan. Supervisor sebagai pemimpin hendaklah mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar mau meningkatkan tingkat keprofesionalannya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Tanpa adanya kepemimpinan dari supervisor, kegiatan supervisi tidak akan efektif. Lalu peran yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Supervisi dapat diawali dengan inspeksi. Tujuan inspeksi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Selanjutnya, supervisi sebagai penelitian. Supervisi berperan sebagai penelitian, terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data untuk dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Selanjutnya, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian, dapat ditentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan dan peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Peningkatan kemampuan guru dilakukan melalui latihan-latihan atau bimbingan agar menjadi lebih efektif. Peran selanjutnya, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Selanjutnya, supervisi sebagai koordinasi. Kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Supervisor haruslah memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam situasi kerja yang kooperatif. Selanjutnya, supervisi sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina, perlu dilakukan evaluasi, sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu, melalui evaluasi, dapat pula diketahui kemampuan guru setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor. Ya, itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi dan peran supervisi pendidikan. Selanjutnya, pembahasan mengenai pelaksanaan supervisi pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Suci Sariatih. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sariati, NIM 183141052, kelas PGMI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan supervisi pendidikan.
Pengertian pelaksanaan supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Pelaksanaan supervisi pendidikan menurut manajemen pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan kegiatan. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, evaluasi kegiatan. Yang keempat, tindak lanjut. Yang pertama yaitu perencanaan kegiatan. Perencanaan kegiatan yaitu perencanaan yang mengacu pada kegiatan identifikasi permasalahan. Dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut, terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, mengumpulkan data melalui kunjungan kelas, pertemuan pribadi, atau rapat staf. Yang kedua, mengolah data dengan melakukan koreksi kebenaran terhadap data yang dikumpulkan. Yang ketiga, mengklasifikasi data sesuai dengan bidang permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan tentang permasalahan sasaran sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kelima, menetapkan teknik yang tepat digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan profesionalitas pendidikan. Nomor 2 yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan kegiatan nyata yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan pendidik. Yang nomor 3, evaluasi kegiatan, di mana evaluasi kegiatan tersebut melakukan untuk menelaah keberhasilan proses atau hasil pelaksanaan supervisi. Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif. Yang ketiga yaitu evaluasi pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah sasaran evaluasi seperti ditujukan kepada semua orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan supervisi. Hasil dari evaluasi supervisi akan dijadikan pedoman untuk menyusun program perencanaan berikutnya. Melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi adalah upaya bantuan supervisor terhadap guru untuk dapat meningkatkan kompetensi guru dalam memecahkan problem atau masalah yang sedang dihadapi oleh guru setelah proses pembelajaran mengajar berlangsung. Yang nomor 4 yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembinaan kegiatan pembinaan. Yang kedua, hasil supervisi akademik. Yang dimana pembinaan kegiatan pembinaan tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu pembinaan langsung dan pembinaan tidak langsung. Pembinaan langsung yaitu pembinaan dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya khusus, perlu diperbaiki dengan segera dari hasil analisis supervisi. Menurut Sahertian, pembinaan dengan pendekatan langsung berarti supervisor memberikan arahan langsung. Pada kegiatan pembinaan langsung, kepala sekolah dapat melakukan 5 langkah pembinaan kemampuan guru, yaitu menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, dan revisi. Sedangkan pembinaan tidak langsung berupa hal yang sifatnya umum yang perlu diperbaiki dan diperhatikan setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Menurut Saherti, yaitu perilaku supervisor dalam pendekatan tidak langsung adalah mendengarkan, memberikan penguat, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Komponen yang dapat dipilih kepala sekolah dalam pembinaan guru untuk meningkatkan proses pembelajaran sebagai berikut. Menggunakan buku pedoman atau petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya secara efektif. Yang kedua, menggunakan buku teks secara efektif. Yang ketiga, menggunakan praktek pembelajaran yang efektif.
yang dapat mereka pelajari selama bimbingan teknik profesional. Nah, hasil supervisi akademik yaitu agar pelaksanaan tindak lanjut supervisi akademik dapat berlangsung secara efektif, perlu membuat program rencana tindak lanjut. Penyusunan program tindak lanjut diawali dengan melakukan analisis kebutuhan peserta berdasarkan analisis hasil supervisi akademik. Dalam hasil supervisi akademik membutuhkan analisis kebutuhan yang dilakukan dalam bertahap, seperti mengidentifikasi kebutuhan terkait masalah pembelajaran dan perbedaan, seperti apa saja yang ada antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang nyata dimiliki guru dan yang seharusnya dimiliki guru. Perbedaan tersebut kemudian dikelompokkan dan diklasifikasikan untuk menentukan jenis kegiatan tindak lanjut. Yang kedua, mencatat prosedur-prosedur untuk mengumpulkan informasi tambahan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki guru. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencatat kebutuhan-kebutuhan khusus pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang keempat, menetapkan jenis pembinaan keterampilan pembelajaran guru. Yang kelima, menetapkan tujuan pemilihan jenis pembinaan. Yang ketiga, mengidentifikasi dukungan lingkungan dan hambatan-hambatannya. Yang keenam, mengidentifikasi tugas-tugas manajemen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tindak lanjut seperti keuangan, sumber-sumber belajar, dan sarana prasarana. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rifka Deviani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Rifka Deviani akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknik-teknik dalam supervisi. Nah, teknik-teknik dalam supervisi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teknik-teknik supervisi yang bersifat individual dan teknik-teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik-teknik supervisi yang bersifat individual itu terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu kunjungan kelas, yang kedua yaitu observasi kelas, yang ketiga yaitu intervisitasi, yang keempat menilai diri sendiri, yang kelima yaitu demonstrasi mengajar, dan yang keenam yaitu buletin supervisi. Yang pertama yaitu kunjungan kelas. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Teknik kunjungan kelas menurut Pidarta bila dibandingkan dengan teknik observasi nampak sepintas seperti berbaur, tidak mudah dibedakan. Ada ahli yang menyamakan teknik observasi dengan teknik kunjungan kelas, namun ada juga ahli yang membedakan hal tersebut karena cara dan tujuannya yang berbeda. Nah, sekarang yang kedua yaitu observasi kelas. Selama berada di kelas, supervisor melakukan pengamatan yang teliti dengan menggunakan instrumen tertentu terhadap suasana kelas yang diperoleh dengan tujuan memperoleh data yang objektif. Yang ketiga yaitu intervisitasi. Kunjungan antara kelas dalam suatu sekolah atau antar sekolah sejenis merupakan suatu kegiatan yang terutama saling menukarkan pengalaman sesama guru atau kepala sekolah tentang usaha perbaikan dalam proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu menilai diri sendiri. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang peranannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metode pengajarannya dalam mempengaruhi murid. Yang kelima yaitu demonstrasi mengajar. Demonstrasi mengajar adalah suatu upaya supervisor membantu guru yang disupervisi dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana mengajar yang baik. Dengan demonstrasi mengajar ini, supervisor mempraktikkan penggunaan metode-metode mengajar yang tepat atau metode mengajar yang baru, atau menggunakan alat-alat bantu mengajar, penggunaan alat evaluasi, dan sebagainya. Nah, yang keenam yaitu buletin supervisi.
Buletin supervisi adalah salah satu bentuk alat komunikasi dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan untuk membantu guru-guru memberikan informasi penting dalam memperbaiki situasi belajar mengajar. Nah, di sini ada 3 jenis-jenis buletin supervisi. Yang pertama yaitu buletin untuk instruksi umum, yang kedua yaitu buletin khusus guru, dan yang ketiga yaitu buletin tindak lanjut suatu keputusan rapat. Nah, kali ini masuk ke teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama yaitu pertemuan orientasi. Pertemuan orientasi merupakan pertemuan supervisor dengan supervisi, terutama guru latih baru, yang bertujuan menghantar supervisor tersebut memasuki suasana kerja yang baru. Yang kedua yaitu rapat guru. Rapat guru yang dipimpin oleh supervisor akan menghasilkan guru yang baik jika direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dalam rapat. Nah, yang ketiga yaitu studi kelompok antar guru. Guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk mempelajari suatu masalah atau sejumlah pelajaran. Yang keempat yaitu diskusi sebagai pertukaran pikiran dan pendapat. Diskusi merupakan salah satu alat bagi supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. Yang kelima yaitu workshop. Workshop dalam kegiatan supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dalam sejumlah guru atau pendidik yang mempunyai masalah yang relatif sama dan ingin dipecahkan bersama melalui percakapan dan bekerja secara kelompok maupun bersifat perseorangan. Yang keenam yaitu tukar-menukar pengalaman. Tukar-menukar pengalaman suatu teknik perjumpaan di mana guru saling memberi dan menerima, saling belajar satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh yaitu diskusi panel. Diskusi panel merupakan diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar. Yang kedelapan yaitu seminar. Berbeda dengan workshop, seminar merupakan pertemuan ilmiah untuk menyajikan karya tulis baik berupa makalah maupun hasil-hasil penelitian. Dan yang terakhir yaitu simposium. Dalam pertemuan itu ada beberapa pembicaraan menyampaikan pikirannya secara singkat mengenai suatu topik atau yang berkaitan dengan problematika mengajar. Nah, mungkin cukup sekian. Presentasi akan dilanjutkan oleh Miftahul Janah. Pendekatan supervisi pendidikan. Pendekatan supervisi pendidikan menurut Suhertain ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam supervisi, yaitu ada pendekatan direktif, pendekatan non-direktif, dan pendekatan kolaboratif. Ketiga pendekatan tersebut bertitik tolak pada teori psikologi belajar. Yang pertama ada pendekatan direktif. Pendekatan direktif adalah pendekatan terhadap masalah yang bersifat secara langsung. Nah, supervisor memberikan arahan secara langsung. Pendekatan ini berdasarkan pemahaman terhadap psikologi behaviorisme. Pentingnya supervisi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam meningkatkan proses hasil belajar melalui pemberian bantuan yang utama tentang layanan guru. Nah, karena pendekatan ini lahir dari teori psikologi behaviorisme, jadi segala sesuatu perbuatan berasal dari rileks atau respon terhadap rangsangan atau stimulus. Oleh karena itu, supervisor memberikan arahan secara langsung dengan tujuan agar guru yang mengalami problem perlu diberi rangsangan agar bereaksi. Nah, pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru yang memiliki disiplin dan etos kerja yang rendah. Langkah-langkah pendekatan direktif.
Yang pertama, menjelaskan. Yang kedua, menyajikan. Yang ketiga, mengarahkan. Yang keempat, memberi contoh. Yang kelima, menetapkan tolak ukur. Yang keenam, menguatkan. Yang kedua ada pendekatan non-direktif. Nah, pendekatan ini pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung, sehingga supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Nah, pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologi humanistik, di mana psikologi humanistik ini sangat menghargai orang lain yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihargai, maka supervisor lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru. Oleh karenanya bersifat tidak langsung, maka supervisor tidak langsung menunjukkan permasalahan, tetapi memberikan ruang dan kesempatan yang luas bagi guru untuk menceritakan keberhasilan, keluhan, dan masalah yang mereka alami. Nah, baru kemudian supervisor memberikan stimulus untuk kebaikan ke depannya, sehingga guru menjadi subjek yang dominan. Nah, pendekatan non-direktif ini biasanya digunakan atau diberlakukan kepada guru yang profesional. Langkah-langkah pendekatan non-direktif ada 5. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, memberi penguatan. Yang ketiga, menjelaskan. Yang keempat, menyajikan. Yang kelima, memecahkan masalah. Yang ketiga, ada pendekatan kolaboratif. Nah, pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi pendekatan baru. Nah, pada pendekatan ini, baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi oleh guru. Nah, pendekatan ini didasarkan pada psikologi kognitif. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan kolaboratif ini yang menjadi sentral adalah supervisor dan guru. Keduanya saling mengisi untuk menentukan perbaikan dan pengembangan kemampuan dan kreativitas guru. Nah, pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru tukang kritik atau terlalu sibuk. Langkah-langkah pendekatan kolaboratif ada 5. Yang pertama, menyajikan. Yang kedua, menjelaskan. Yang ketiga, mendengarkan. Yang keempat, memecahkan masalah. Yang kelima, negosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.